Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku nih. Seperti biasa ya, aktivitas ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah jadi ini aku take videonya subuh-subuh ya, ini tuh jam 5-an. Ini aku seperti biasa mau bukain gorden dulu, cuman untuk jendelanya sih belum aku buka. Soalnya di luar tuh udah lumayan terang, tapi kayaknya masih banyak nyamuk gitu ya guys kalau misalnya aku bukainnya tuh jam segini. Oke lanjut, aku langsung aja ke dapur karena hari ini aku mau bikin sarapan, dan kebetulan hari ini suami aku lagi nggak bawa bekal, jadi aku nggak masak buat bekal. Aku cuma mau bikin sarapan aja. Tapi sebelum itu aku mau refill dulu tisu ya guys. Ini tisu boros banget sih karena kita emang setiap makan tuh pasti ngelap-ngelap gitu loh pakai tisu, entah ngelap mulut, ngelap tangan, apa ngelap meja gitu ya. Jadi tisunya tuh kayaknya seminggu sekali udah harus direfill terus. Oh ya, kalian sekarang lagi pada ngapain nih guys? Jam berapa nih nontonin video aku? Ini aku take video itu di hari Selasa ya, dan masih suasana libur semester, jadi ini masih bareng sama Dava, makanya aku pengen bikin sesuatu gitu loh, pengen bikin sarapan yang emang dia pasti suka. Cuman ini Davanya juga belum bangun sih ya gitu, makanya aku buru-buru bikin sarapan, jadi pas nanti dia udah bangun tuh sarapannya udah bisa dimakan. Oke guys, ini udah selesai untuk refill tisunya. Jadi habis ini tinggal aku kembaliin aja ke tempat semula. Oke lanjut. Nah habis ini aku mau unboxing paket nih guys, karena kebetulan sarapan yang mau aku buat itu tuh emang pengen aku panggang-panggang gitu loh. Dan aku seneng banget, ini tuh paketnya udah datang dari kemarin sore, dan aku makanya excited banget pengen unboxingan. Dari boxnya aja kalian udah tahu ya kalau ini tuh adalah produk Miku lagi, yaitu electric oven low watt. Ini tuh bener-bener wishlist aku banget. Aku dari dulu pengen banget punya oven dan belum kesampean ya, dan sekarang kesampaiannya tuh emang kecantol banget sama yang namanya produk-produk dari Miku. Nah jadi ini yuk bareng-bareng sama aku ya, kita subuh-subuh hari ini kita unboxingan. Dan untuk packingnya itu seperti biasa ya, double box, ini super duper aman banget. Nah ini adalah Miku Electric Oven dengan kapasitas 22 liter. Ini tuh bener-bener estetik banget ya guys gitu. Dan aku yakin emak-emak ya, ibu-ibu kayak aku tuh pasti suka banget sama yang namanya gadget. Apalagi ini adalah oven serbaguna, bisa masak apapun, dan desainnya juga estetik banget. Jadi ini tuh adalah oven yang low watt karena wattnya itu cuma 400 sampai 800 watt aja. Jadi nggak bikin listrik tuh jebol ya guys. Jadi buat kalian yang emang suka nge-baking, terus suka manggang-manggang, pokoknya suka masak-masak yang emang menggunakan oven gitu, aku rekomendasiin banget untuk pilih oven elektrik dari Miku. Karena emang kalau produk Miku itu pasti mengutamakan manfaat dan juga keestetikan ya guys. Nah ini aku pilih seperti biasa warna putih, jadi emang biar aku pilih yang senada gitu ya sama dapur aku. Nah untuk packing dalamnya itu juga udah ada styrofoam yang super duper tebel, jadi ini tuh aman banget dikirim ke seluruh daerah, seluruh wilayah. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya untuk akan takut lecet atau takut rusak, karena emang seaman itu kalau untuk packingan dari Miku. Ini aku sekarang mau buka dulu ya guys untuk styrofoamnya. Setiap aku unboxingan paket Miku itu aku selalu effort banget untuk ngebukain paketnya, karena emang seaman itu ya, mereka emang bener-bener ngejaga banget, ngejaga kualitasnya, dari packingan pun juga bener-bener safety banget. Oke ini udah selesai ya, aku buka semua untuk styrofoamnya. Nah kalian bisa lihat ya guys, ini tuh bener-bener cantik banget. Ini tuh oven mewah dan estetik gitu ya, perpaduan warna putih dan juga rose gold. Jadi nggak akan salah pilih gitu, nggak akan nyesel banget kalau misalnya kalian check out oven dari Miku ini. Untuk pilihan warnanya, ini selain warna milky white, dia juga ada warna pink sama warna purple ya guys.
Nah ini juga udah dapet kartu garansi ya guys. Seperti biasa garansinya itu 1 tahun, jadi bisa disimpan ini kartu garansinya. Kalau misalnya ada komplain nanti bisa hubungin nomor yang tertera. Terus juga udah ada instruksi manualnya atau buku petunjuk, dan juga ada selebaran untuk scan barcode biar dapetin hadiah menarik. Oke, ini juga udah include sama loyang pemanggang, jadi udah termasuk sama loyangnya nih ya guys. Dan loyangnya juga lumayan besar sih ini. Terus ini juga udah dapet tatakan pemanggang sama dapet penjepit. Jadi kalau misalnya panas kan ya bisa dijepit pakai penjepitnya ini. Oke, sekarang mau aku buka dulu ya ini untuk perekatnya. Jadi ini biar aman kan ya packingnya, supaya nggak kebuka-buka gitu tutupnya. Oke, ini sekarang aku buka dulu ya guys untuk pintunya. Dan pintunya ini berbahan kaca ya guys, jadi estetik banget sih. Nah ini juga udah include sama bonusannya. Jadi bonusannya itu ada kuas, ini ada kuasnya ya, kuas untuk ngoles-ngoles. Terus juga ada sarung tangannya, sarung tangan anti panas. Sama yang terakhir ini udah ada penjepitnya. Jadi bener-bener bertabur bonus ya. Jadi kalian nggak perlu beli-beli lagi, ini udah dapat bonusan. Nah ini juga ada wadah penampung remah-remahan gitu ya. Kalau misalnya masak-masak ada kotornya itu ada tampungannya di sini. Jadi tinggal ngebersihinnya gampang gitu. Nah terus ini untuk tatakan, untuk loyang, ini kalian bisa tata aja sesuai kebutuhan. Ini kan ada rak-rak masing-masing, ada raknya gitu ya guys. Nah untuk fiturnya di sini ada 4 knob. Nah ini tuh untuk pengatur suhu atas, pengatur suhu bawah, terus juga ada pengatur fungsi dan ada timernya gitu. Jadi bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Di situ juga udah ada lampu indikator, dan di dalam ovennya itu juga ada lampunya ya guys gitu. Jadi nanti pada saat menyalakan ovennya itu udah pasti lampunya juga ikutan menyala. Nah jadi ini dia ya guys, detail dari electric oven Miku. Ini tuh untuk gagangnya dan knobnya ini warnanya rose gold dipaduin sama warna putih, itu bener-bener mewah banget. Jadi kalian bisa dapetin berbagai fungsi sekaligus gitu loh. Jadi nggak cuman bermanfaat, tapi juga enak banget dipandang sama mata. Jadi aku bener-bener rekomendasiin banget buat kalian yang lagi cari oven yang low watt, terus harganya juga terjangkau. Kalian bisa order oven dari Miku. Nah ini contoh untuk pakai penjepitnya ya guys gitu. Jadi kalian bisa tinggal atur aja gitu, misalnya mau pakai loyang atau mau pakai tatakan atau mau pakai kedua-duanya. Ini tinggal disesuaikan aja kalian mau taruhnya di rak yang mana. Jadi buat kalian nanti yang mau samaan sama aku pakai oven dari Miku, nanti aku sematin linknya di deskripsi. Oke, sekarang waktunya menata-nata ya, karena ini mau aku pindah-pindahin dulu tempatnya. Jadi aku susun-susun lagi untuk raknya. Jadi sekarang rak aku alhamdulillah udah penuh ya guys gitu, udah penuh sama gadget aku di dapur. Ini tuh masih aku bingung juga sih naruh-naruhnya, jadi masih aku taruh sini, taruh situ, masih ditata-tata gitu deh. Pokoknya kalau ada peralatan baru itu kita udah pasti excited banget buat menatanya gitu kan. Apalagi untuk ibu-ibu kayak gini ya, kayak aku sekarang tuh kalau misalnya punya peralatan masak baru itu tuh berasa kayak self reward banget gitu untuk diri sendiri. Jadi udah nggak zaman lagi kayak shopping untuk fashion ya, jadi shoppingnya tuh pasti untuk kebutuhan dapur. Nah untuk sementara aku tatanya seperti ini dulu ya guys. Nah untuk pemakaian pertama ini wajib banget kita panasin dulu api atas bawah, itu suhunya suhu maksimal ya 230 derajat. Di sini aku panasin dengan timer 10 menit.
Oke guys, sambil nunggu ovennya masih dipanasin, sekarang waktunya aku siapin bahan-bahan untuk bikin sarapan. Jadi hari ini aku tuh mau bikin puding roti gitu loh, karena emang Dava dan suami tuh requestnya mau sarapan yang manis-manis. Nah ini aku masukin 2 butir telur. Di sini aku kocok dulu telurnya sampai tercampur. Terus nanti habis ini aku tinggal masukin susu. Jadi untuk bahan-bahannya gampang banget ya, pasti gampang banget didapat. Ini aku pakai susu UHT aja yang full cream. Ini aku habisin semua. Ini kalau nggak salah 250 ml. Jadi takarannya tuh sebenarnya takaran filling-filling aja. Terus aku masukin juga untuk mentega cair. Ini sekitar 2 sendok makan mentega cairnya. Terus nanti habis ini tinggal dimasukin aja gula sesuai selera. Jadi udah gitu aja, sama yang pasti bahan utamanya adalah roti. Ini tinggal diaduk-aduk ya guys. Jadi untuk bahan-bahannya tadi itu ada telur, roti, terus ada susu, ada mentega cair, sama ada gula. Udah. Nah ini sekarang aku udah siapin loyangnya. Aku pakai aluminium foil aja yang sekali pakai gitu. Ini tinggal dimasukin, tapi jangan terlalu penuh karena nanti atasnya mau kita taburin sama roti dan keju. Oh ya, aku juga pakai keju ya guys, pakai keju parut. Tapi untuk toppingnya tuh nanti opsional aja sih, kalian mau pakai meses, pakai keju, pakai kacang, pakai kismis, itu bebas aja. Jadi ini tadi adonan yang aku bikin ini cukup untuk 6 cup ya, bukan loyang ya, 6 cup, salah tadi ya. Untuk 6 cup atau 6 aluminium foil, ini ukurannya nggak terlalu besar sih. Karena kalau buat sarapan kan juga nggak usah terlalu banyak-banyak ya, udah kenyang. Nah ini tinggal aku taburin aja rotinya yang udah aku potong-potong di atasnya sini. Jadi gampang banget sih bikinnya, praktis banget. Karena aku juga baru belajar kan kayak bikin-bikin kayak gini ya. Dan aku juga perdana banget pakai oven. Aku sebelumnya belum pernah gunain oven, makanya aku belum punya oven. Dan sekalinya punya oven itu langsung punya oven dari produknya Miku. Oke, sekarang tinggal aku taburin aja sama keju. Di sini aku pakainya toppingnya cuma keju aja. Sebenarnya ada meses sih, tapi kayaknya aku lagi pengen keju aja deh, biar nggak usah yang terlalu manis-manis banget ya. Kalau misalnya pakai meses nanti jadi lebih manis lagi gitu. Karena ini kan adonan yang si telur dan susu tadi udah aku tambahin gula yang lumayan banyak. Oke, sekarang mau aku pindahin dulu ya guys. Ini aku taruh aja nanti di atas loyang dan di atas tatakan. Ini tadi udah panas ya, udah bunyi. Karena tadi kan aku cuman panasinnya selama 10 menit. Nah, kenapa untuk pemakaian awal itu harus dipanasin dulu? Itu supaya menghilangkan minyak mekanik yang mungkin ya ada tertinggal di dalam oven gitu. Jadi harus dipanasin dulu gitu. Nah sekarang aku masukin dulu ya guys, ini semuanya ke dalam oven. Jadi ini ada 6 cup gitu. Dan untuk apinya aku pakai api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Terus untuk waktunya aku pakainya cukup 15 menit aja. Jadi nggak perlu lama-lama ya guys. Tapi bebas sih kalian kalau mau lebih lama, mau lebih sebentar juga bisa aja dikira-kira sendiri. Oke, sambil nunggu puding rotinya masih di oven, aku sekarang mau lanjut beres-beres dulu ya, mau cuci piring. Karena tadi kan belum ada cuci piring sama sekali gitu. Jadi ini bener-bener subuh produktif ya. Tapi nggak berasa loh, tadi aku take video itu jam 5 lewat, ini sekarang udah hampir jam setengah 7 pagi. Dan ini dia adalah penampakan dari luar ya guys gitu, karena tutupnya itu kan kaca, jadi kelihatan banget gitu pada saat lagi di baking gitu ya, lagi dipanggang gini tuh kelihatan banget. Dan aku suka banget gitu ngeliat puding rotinya pada mengembang kayak gini, jadi cantik banget sih, pokoknya super happy banget ngeliatin kayak gini pagi-pagi tuh, nambahin mood ya gitu, padahal cuman ngeliatin masakan. Oke, ini udah selesai ya. Jadi kalau udah selesai nanti timernya habis, itu akan bunyi seperti tadi. Oke guys, ini sekarang tinggal aku angkat aja. Ini lumayan panas ya. Jadi harus pakai sarung tangan atau pakai penjepit. Nah, ini dia adalah penampakan dari puding roti aku.
Oh, jadi cakep banget sih. Untuk di atasnya itu crunchy gitu ya, tapi nanti di dalamnya tuh kayak melting gitu. Pokoknya ini cocok banget sih buat sarapan. Jadi buat kalian yang nggak tahu mau sarapan apa, kalian bisa banget untuk bikin puding roti yang sama nih kayak aku biar kita samaan. Jadi aku happy banget ya, karena ini tuh perdana sih aku bikin puding roti. Ini mungkin bikinnya simpel banget, tapi karena ini perdana dan pertama kali juga aku gunain oven gitu, jadi happy-nya tuh bukan main gitu loh guys. Nah ini dia untuk teksturnya ya, jadi di atasnya tuh karena ada keju-kejunya, jadi itu crunchy, terus dalamnya tuh kayak gini tuh, jadi melting banget. Dan ini super duper enak. Oke guys, beres masak-masak pakai oven dari Miku, aku lanjut mau bersih-bersih rumah karena subuh tadi tuh hujan deres banget ya, kayak tengah malam sekitar jam 3-an gitu deh, tengah malam tuh hujan sampai subuh dan ini udah reda kan, tadi jam 5-an tuh udah reda. Tapi ini teras aku alhasil basah banget, jadi kalau udah terasnya basah itu langsung aja gercep aku pel. Soalnya yang di bagian depan ini kan nggak pakai kenopi ya guys gitu. Jadi kalau misalnya hujan itu masih basah di sini. Aku tuh ragu sih mau pakein kenopi gitu sebenarnya di bagian depan, tapi takut tenggelam banget gitu kan rumah aku karena pagar aku yang di depan itu kan temboknya bener-bener tembok, nggak ada jeda sama sekali, nggak ada sekat apapun gitu. Kok nggak ada sekat? Maksudnya nggak ada bolong-bolong sama sekali. Kalau misalnya ditutupin pakai kenopi, apa nggak rumah aku tenggelam banget gitu loh. Menurut kalian gimana nih? Aneh nggak sih kalau misalnya aku tambahin kenopi ya di bagian depan sini? Oke lanjut, udah selesai ngepel-ngepel, aku sekarang mau nyapu dulu. Tapi karena aku tuh tadi malam udah nyapu, jadi ini tinggal kotor-kotor sedikit aja. Jadi aku pagi ini nyapunya pakai sapu otomatis. Nah buat yang nanya sapu otomatis ini bersih apa enggak, ini bersih banget untuk mengangkat kayak rambut atau ada noda-noda kayak benang kayak gitu ya guys. Kalau untuk pasir aku rekomendasi ini tetap pakai sapu ijuk. Nah oke deh guys, kayaknya segitu aja nih kegiatan aku di pagi hari ini ya, dari subuh sampai pagi ini. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi juga, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku lagi upload video terbaru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.